Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya? Yuk kita ke Komisi Anak Hosana. Nah, langsung pimpin kita berdoa dulu ya, berserah kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata kita, lalu akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sangat memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, hati kami, agar kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang langsung ajak kalian, yuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, biarlah cinta kita kepada Tuhan terus bertambah dan kita semakin taat untuk melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah sekarang langsung ajak kalian untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Hati Senang. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senang biasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, biarlah kita selalu mengucap syukur akan segala perkara yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi takut ya. Kita harus berani karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita pujikan pujian ini. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di mana? Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah adik-adik, di dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan. Jadi kalian tidak perlu takut ya. Selalu percaya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu akan pimpin kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih kami melalui pujian. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Bila cerita ini boleh menguatkan kami, boleh membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami sebagai manusia. Tuhan, pakai kami, tutup bungkus kami, biarlah Roh Kudus boleh tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, ingat ya, minta tolong papa mama atau keluarga kalian untuk mentransfernya ke rekening di bawah ini. Lalu tunggu ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi bareng Los Semelan. Senang banget ya kita bisa ketemu secara online dan kita mau kembali sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes dan ia juga dicobai di padang gurun. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus telah siap untuk melakukan pelayanannya. Tuhan Yesus telah siap untuk mengabarkan Injilnya, mengabarkan kabar sukacita. Dan gak hanya itu, kita juga belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita memelihara perintah-perintahnya. Bukan hanya apa yang tampak dari luar, tapi apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita masih mau sama-sama belajar adik-adik bagaimana Tuhan Yesus itu sangat senang untuk mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan, maka timbul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus senang mengajar menggunakan perumpamaan-perumpamaan? Mungkin adik-adik yang ada di rumah masih bingung atau bertanya-tanya, apa sih itu perumpamaan? Mas Semelan kasih tahu ya, perumpamaan adalah kisah-kisah atau cerita-cerita yang sangat menarik yang memiliki arti dan mengajarkan tentang mengenal Yesus dan kerajaan surga adik-adik. Ada 40 perumpamaan yang tercatat di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Yesus sendiri mengajarkan kepada para pengikut-pengikutnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk mengenal dan mengetahui rahasia kerajaan surga itu sendiri adik-adik. Seperti perumpamaan yang tercatat di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-7 tentang domba yang hilang. Pastinya lo yakin kalian sudah tahu akan kisah ini, bahkan sering mendengarnya ya adik-adik. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengeluh kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau menerima orang-orang yang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka. Nah adik-adik, orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu memandang rendah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak mau bergaul dengan mereka. Sama seperti penggembala yang mencari dombanya, Tuhan Yesus juga datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus mau mencari mereka yang terhilang. Demikian juga surga yang bersukacita ketika orang-orang yang berdosa telah kembali dan mau bertobat, mau kembali menerima Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamatnya. Demikian juga para pemilik domba itu. Ia bersukacita dan ia mengumumkan kepada teman-temannya bahwa dombanya yang terhilang telah ditemukan.
Demikian juga perumpamaan yang tercatat di dalam Lukas pasal 15 ayat 8-10. Coba kalian lihat, menurut kalian, mengapa wanita ini mencari satu koin dengan sangat gigih? Apakah kalian tahu seberapa harganya koin yang disebut dirham itu? Iya adik-adik, perempuan itu mungkin sangat miskin dan mungkin juga 10 koin tersebut adalah tabungan hidupnya atau semua yang dia miliki untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. 1 dirham adalah seharga upah buruh yang bekerja dalam 1 hari. Kalau sekarang misalnya dalam 1 hari, seorang buruh diberi upah 30.000, 40.000, 70.000, bahkan lebih banyak lagi, maka senilai itulah koin atau dirham yang ia cari. Nah adik-adik, apa yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini? Ia mengajarkan hal yang sama sebagaimana dalam perumpamaan domba yang hilang. Allah mencari orang yang berdosa yang diibaratkan sebagai koin, dan surga adalah para tetangga dan teman-teman yang bersukacita karena koin itu telah ditemukan. Mereka semua bersukacita ketika ia bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan dengan imannya. Demikian juga seperti perumpamaan anak yang hilang yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 31. Seperti seorang bapa, Allah mau mencari orang-orang yang berdosa. Bahkan Allah berbelas kasihan kepada mereka. Allah menerima mereka dan mengampuni mereka yang kembali berpaling kepada Allah. Seperti anak yang hilang adalah orang-orang yang berdosa yang menolak Allah. Namun kemudian mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Allah dan mereka bertobat dan mengakui dosa-dosanya. Sementara orang-orang Farisi adalah seperti anak yang sulung. Mereka menjadi marah. Mengapa Bapa, mengapa Allah mau menerima dan memberikan pengampunan kepada mereka? Allah menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk mengajarkan kepada para pengikut-pengikutnya adik-adik. Dan tidak hanya itu, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bapa, Guru, berapa kalikah aku harus mengampuni sesamaku?" Maka Tuhan Yesus menjawab, "Engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali." Itu artinya apa? Artinya pengampunan yang diberikan itu tidak terbatas atau tidak ada batasnya. Kita harus mampu, mau mengampuni orang-orang, bahkan mungkin orang-orang itu pernah menyakiti hati kita. Kita harus mau memaafkan mereka adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Adik-adik, pernahkah kalian merasa tidak mampu, merasa sulit untuk mengampuni atau memaafkan teman kalian, orang tua kalian, saudara kalian, atau bahkan musuh kalian? Memang bukan hal yang mudah, tapi biarlah kita boleh terus mau belajar untuk mengampuni mereka, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus sendiri sudah membayarkan utang dosa kita. Dia mengampuni kita. Demikian juga kita harus mengampuni orang lain atau sesama kita, meskipun itu terasa sulit, meskipun itu terasa susah. Mari kita minta tolong kepada Roh Kudus agar memampukan kita, agar bisa mengampuni sesama kita, bahkan musuh-musuh kita itu tersebut. Seperti dalam perumpamaan yang ada di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35 mengenai perumpamaan tentang pengampunan, ataupun dalam kitab Lukas yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37 tentang orang Samaria yang baik hati, yang mana Tuhan ingin agar setiap kita mengerjakan perintahnya, yaitu saling mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sekalipun, karena Allah sendiri telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai yang 21 tentang orang kaya yang bodoh, yang mana perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita agar kita bijak menggunakan barang-barang yang kita miliki untuk memperluas kerajaan Allah, menghasilkan hasil yang kekal.
bagaimana kita menggunakan barang dan harta kita yang kita miliki menunjukkan apakah yang sesungguhnya yang kita hargai. Kembali ke pertanyaan yang ada di awal sebelumnya. Mengapa Tuhan Yesus senang mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan? Ternyata jawabannya ada di dalam Alkitab, adik-adik. Ayo, kalian ambil Alkitab kalian, kita buka kitab Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama ya. Lalu tunggu kalian. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Itu adik-adik, sehingga Tuhan Yesus sangat senang sekali mengajarkan kepada para pengikutnya, bahkan murid-muridnya, dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Adik-adik, Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak, kepada para pengikut-pengikutnya tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ada banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tentunya setiap kita, bahkan orang-orang, senang mendengarkan kisah-kisah yang indah, cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang seru. Namun adik-adik, yang Yesus inginkan adalah setiap kita tidak hanya mendengarkan ceritanya, mendengarkan kisahnya, namun setiap kita yang menjadi murid-muridnya, yang menjadi pengikut-pengikutnya, memikirkan ajarannya dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dan hanya orang-orang yang mengasihi Dialah yang mau sungguh-sungguh memikirkan ajarannya. Hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah lah yang mau mengenal Tuhan melalui ajarannya adik-adik. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu, Tuhan mau setiap kita lebih mengenal Dia dan mengerti akan rahasia kerajaan surga adik-adik. Dalam pengajarannya melalui perumpamaan-perumpamaan yang Ia ajarkan, Yesus sering sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan tentang kehidupan sehari-hari. Yesus mau agar setiap kita sungguh-sungguh memikirkan, kira-kira seperti siapakah kita yang ada di dalam perumpamaan tersebut. Nah, sekali lagi, melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, Yesus mau agar setiap kita lebih mengenal Dia dan tahu tentang kerajaan surga. Sebagai orang yang berdosa, seringkali kita menjadi keras dan tidak suka akan firman Tuhan. Kita menjadi malas, kita menjadi tidak mau memikirkannya adik-adik. Nah, Tuhan mau setiap kita memikirkan akan perintahnya, memikirkan akan pengajarannya, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengenal siapakah Dia dan apakah yang menjadi rahasia kerajaan surga itu adik-adik. Dan melalui perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita jadi sekali lagi semakin lebih mengenal Dia. Ketika kita mungkin merasa sulit dalam membaca firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita baca terus berulang-ulang. Bahkan kita mohon bantuan papa dan mama kita untuk mengajarkan kita apa arti dari firman yang mungkin tidak kita mengerti. Kalian juga bisa bertanya kepada Lause apa maksud dari firman Tuhan. Dan yang pasti, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita mohon kepada pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita mengerti akan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman-Nya adik-adik. Mari kita sama-sama cari dan temukan rahasia-rahasia kerajaan surga yang ada di dalam Alkitab.
pastinya hidup kita akan menjadi lebih bersukacita. Demikianlah untuk firman Tuhan kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang terus mau belajar dari firman Tuhan. Dan ketika kami tidak mengerti, mohon pertolongan dari Roh Kudus Tuhan, memampukan kami mengerti akan kebenaran firman itu. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami mengerti dan mau memikirkan sehingga kami boleh lebih mengenal Tuhan kami dan kami mengerti akan rahasia-rahasia kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.